Kepergian Bupati Aceh Selatan Mirwan MS ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya dihujani kritik. Mirwan berangkat bersama sang istri kurang dari sepekan setelah 3 provinsi di Pulau Sumatera termasuk Aceh Selatan diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada 25 November 2025. Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB pada Sabtu 6 Desember 2025 menyatakan secara total korban tewas di Aceh mencapai 345 jiwa, 174 orang hilang, 3.500 orang luka-luka serta 115.000 rumah rusak dan sejumlah jalan terputus. Sebagian wilayah Aceh sempat lumpuh akibat tragedi tersebut hingga saat ini. Proses evakuasi masih terus berlangsung. Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menuturkan, Mirwan pergi ke Tanah Suci tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi dan tidak mengantongi izin gubernur. Menurut dia, Mirwan memang sempat mengajukan permohonan izin perjalanan ke luar negeri pada 24 November 2025. Surat itu diajukan atas nama Bupati Aceh kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan keterangan alasan penting. Namun pemerintah Aceh menolak memproses izin tersebut karena status darurat bencana masih berlaku di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Kabupaten Aceh Selatan sendiri, kata Muhammad, merupakan salah satu kabupaten terdampak parah akibat bencana ini. Meski izin belum terbit, Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan mengatakan, keberangkatan Mirwan tersebut bukan persoalan hukum, tapi menyalahi aturan administratif sebagai kepala daerah. Beni menyatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi. Kemendagri juga sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di tanah air. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai kepergian Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjalankan ibadah umroh ketika warganya tengah kesulitan merupakan pelanggaran berat. Tindakan Mirwan disebut telah melanggar 2 ketentuan sekaligus, yakni melanggar sumpah atau janji kepala daerah dan bepergian tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Atas 2 alasan itu, Titi berkesimpulan Mirwan telah melakukan pelanggaran berat. Ia telah memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pencopotan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan yang dimaksudkan adalah kepala daerah diberhentikan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, melanggar larangan, dan melakukan perbuatan tercela. Titi mendesak Kementerian Dalam Negeri segera merespons cepat polemik ini, mengingat tindakan Mirwan telah menyakiti masyarakat dan mengabaikan sumpah jabatannya. Titi mengatakan kementerian bisa memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan, sembari memproses sanksi atas pelanggaran berat yang ia lakukan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah juga berpandangan serupa. Ia berpendapat tindakan Mirwan secara terang-benderang merupakan pelanggaran serius, yakni melanggar sumpah jabatan dan meninggalkan daerah tanpa izin. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, hampir tidak memiliki alasan lain untuk tidak menjatuhkan sanksi pemecatan. Di samping itu, Herdiansyah mendesak DPRD untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas, yakni menggunakan haknya untuk berpendapat. Ia menyebutkan DPRD harus menggunakan hak angket dan mengusulkan pemberhentian Mirwan kepada Mahkamah Agung. Menurut Herdiansyah, keputusan Kementerian Dalam Negeri saja tidak akan cukup untuk melengsarkan Mirwan dari jabatannya.